Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hernida Sekar Hikmah dengan NPM 2320103041. Analisis Keuangan PT Jasa Berdikari Logistik Tbk. Untuk profil dari PT Jasa Berdikari Logistik Tbk sendiri, dikenal dengan kode emiten laju yang didirikan pada tahun 2007 dan bergerak di bidang logistik terintegrasi, di mana laju ini memiliki beberapa mitra utama dan memiliki armada sebanyak 400 unit dengan teknologi real-time. Kemudian, untuk struktur kepemilikan saham, pada tahun 2022, perusahaan belum melakukan IPO, sehingga kepemilikan sahamnya hanya didominasi oleh dua pemegang saham, yaitu PT Ervin Niaga Abadi dengan proporsi kepemilikan 90% dan sisanya adalah Maria Trimartini. Namun pada tahun 2023 ini ada perubahan karena perusahaan telah melakukan IPO sehingga ada kepemilikan publik yang masuk sebesar 32,56%. Ini menyebabkan proporsi kepemilikan dari dua pemegang saham sebelumnya menurun, tetapi dominasi tetap pada PT Ervin Niaga Abadi. Selanjutnya, untuk kinerja operasional dari Laju sendiri, itu dari perhitungan NOWC, diketahui bahwa pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 39,6% yang ditunjang dari ekspansi penjualan kredit. Kemudian untuk nilai TOC-nya juga mengalami peningkatan, yang mana perusahaan telah melakukan investasi pada aset tetap seperti perluasan armada. Namun pada perhitungan OPAT itu justru mengalami penurunan sebesar 10,68% yang mengindikasikan adanya penurunan efisiensi operasional dari Laju. Selanjutnya, untuk kinerja manajemen dalam konteks added value, itu dari perhitungan MVA pada tahun 2022 itu menghasilkan nilai negatif karena perusahaan belum melakukan IPO sehingga harga sahamnya tidak tercatat atau RP0. Namun pada tahun 2023 dengan harga saham Rp61 menghasilkan MVA sebesar 2,15 miliar yang mana angka ini menunjukkan respon pasar yang belum antusias. Kemudian untuk dari perhitungan EVA atau Economic Value Added, ini juga mengalami penurunan sebesar 5,1% di mana faktor utamanya adalah NOPAT yang menurun namun biaya modalnya meningkat. Selanjutnya, karakteristik fundamental Laju dari segi profitabilitas ini diukur dengan 4 indikator utama, yaitu Basic Earning Power, ROI, ROE, dan juga Operating Profit Margin. Nah, dari perhitungannya, keempat indikator ini mengalami penurunan pada tahun 2023 dibanding tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa Laju belum bisa menyeimbangkan antara pertumbuhan aset dan ekuitas dengan laba. Selanjutnya, dari segi manajemen aset, untuk perhitungan inventory turnover, karena perusahaan merupakan perusahaan jasa dan tidak memiliki akun persediaan, maka untuk perhitungan ini menggunakan alternatif rasio HPP terhadap penjualan yang menunjukkan adanya sedikit peningkatan namun justru mengindikasikan penurunan efisiensi pada pengelolaan biaya langsung. Kemudian yang kedua adalah asset turnover. Ini juga menghasilkan nilai 0,92 pada tahun 2023 yang mana ini juga sedikit menurun yang berarti aset kurang produktif dalam menghasilkan pendapatan. Selanjutnya, untuk rasio variable turnover dari 12,50 pada tahun 2022 ini menurun 11,80 pada tahun 2023 yang menunjukkan bahwa penagihan piutang dari Laju ini justru melambat di tahun 2023. Selanjutnya, untuk fixed asset turnover ini juga mengalami sedikit penurunan karena perusahaan belum mengoptimalkan aset dengan baik. Selanjutnya, untuk likuiditas sendiri, ini juga dihitung dari 3 indikator, yaitu current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Nah, untuk perhitungan quick ratio sendiri, karena perusahaan tidak memiliki akun persediaan, sehingga nilainya identik dengan current ratio. Hasil dari tiga perhitungan ini menunjukkan pada tahun 2023 Laju mengalami peningkatan likuiditas yang menunjukkan bahwa likuiditasnya lebih sehat, kemudian memiliki cadangan kas dan juga aset likuid yang lebih kuat dan perusahaan mampu menutupi kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya, dari nilai pasar sendiri, untuk nilai pasar di tahun 2022 adalah 0 karena perusahaan belum melakukan IPO. Namun pada tahun 2023 ini menghasilkan rasio nilai pasar yang terhitung wajar dan juga netral untuk perusahaan yang baru go publik dengan saham perdana, sehingga masih rasional dan belum menunjukkan sinyal overvalue atau undervalue. Selanjutnya, dari struktur modal untuk debt to capital ratio pada tahun 2022, ini penggunaan utang jangka panjang 33%. Sedangkan pada tahun 2023 ini menurun sebesar 12%, yang berarti perusahaan lebih memilih atau mengandalkan pendanaan internal sesuai dengan laba ditahan yang naik 57% dan ini sangat sesuai dengan packing order teori. Kemudian sumber modal internalnya juga dari penerbitan saham baru dan memiliki utang jangka panjang yang menurun sebesar 33,6%, kemudian total liabilitas juga menurun. Nah, ini disebabkan karena perusahaan telah melakukan pelunasan utang dan juga strategi pendanaan internal. Selanjutnya, untuk kebijakan dividen sendiri, untuk dividen payout ratio, baik di tahun 2022 atau 2023, itu tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, yang berarti kebijakan dividen dari Laju ini cukup stabil dan mencerminkan keyakinan manajemen terhadap keuangan jangka panjang. Ini sesuai sekali dengan signaling teori dividen, di mana perusahaan lebih memilih pendanaan internal. Nah, sebagian besar laba ditahan dari Laju sendiri, ini juga untuk kebutuhan internal. Kesimpulannya, dari Laju ini untuk kinerja operasional belum cukup baik, fundamentalnya juga turun, tetapi likuiditasnya membaik. Namun untuk valuasi pasar itu masih terhitung wajar untuk perusahaan go publik, namun kepercayaan dari investor juga perlu untuk ditingkatkan. Nah,
dari Laju sendiri memiliki pendanaan yang dominan di internal, yang mana ini juga menunjukkan minim resiko. Untuk sarannya, perusahaan bisa mengoptimalkan efisiensi operasional dan juga pengendalian biaya, kemudian meningkatkan transparansi informasi kepada investor untuk perbaikan valuasi pasar yang lebih baik, serta mempertahankan kebijakan dividen yang stabil. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.